Bapak Ibu ini rahmati Allah. Yang kedua, liman kana yarjullah wal yaumal akhir, dan mengharap keselamatan di negeri akhir. Negeri akhirnya mulai kematian, Bapak Ibu. Mulai tanya mati, mulai tanya ulang kubur, mahsyar, hisab, mizan, sirat, surga atau neraka, yang seperti yang disampaikan oleh Nabi, kiban tanya ulang kubur, na azab kubur, na nikmat kubur. Yang tak patihnya, tapi patih juga boleh betul. Sebab orang yang kalau orang meninggal biasa betul sih. Dipegang legok meninggal yang sakit. Orang yang kalau orang meninggal, tak biasa betul kan lagi orang tengah. Ya, lampu boleh, nah boleh nah. Kalau burung baratnya si patut mikrofon gede dalam burung. Ilengau luar pak cia tu burung hendak tulengau kau. Ya, itu perkara iman, perkara itu pada mahsyar akibat sirat, akibat mizan dan lain sebagainya, surga dan neraka. Pikir-pikir olehmu akan surga, dan tidaklah apa yang kau pikir tentang surga itu kecuali surga itu lebih indah daripada apa yang kau pikir. Pikir-pikir olehmu akan neraka, dan apa yang ada dalam neraka, tidaklah apa yang kau pikirkan itu, melainkan neraka itu lebih kejam daripada apa yang kau pikir. Tanya yang kita pikirnya kan kemewahan dunianya kan lagi Dubai, Bapak Ibu. Ya. Lagi Dubai yang paling lega, Qatar yang paling lega aja. Kalau orang TV, kok nanda kayak mampu dah bayangkan keindahan dunia. Ya, Qatar, Dubai, Uni Emirat Arab, ini yang lega aja. Kepegah Nabi dikumpulkan semua kemewahan dunianya, dibandingkan dengan kemewahan akhirat, kemewahan surga, tidak sebesar sayap nyamuk pun nilai kemewahan dunianya. Menanjak siksa dalam dunianya. Wati gawat-gawat gam jamun Bapak Ibu. Yang nagalan uring hanali gelinyung, temung mayat hanali mata, hanali atau dalam perut hanali, kiban terasakan pedihnya. Tidaklah apa yang kau pikirkan, neraka itu lebih pedih daripada apa yang kau pikirkan. Jadi terasa nanya. Makanya Imam Amin Qurdi mengatakan di dalam kitabnya, hakikat itu ada maknanya apa? Tipis hijab antara dia dengan apa yang dia imani. Tipis hijab antara dia dengan apa yang dia imani. Dia beriman ada azab kubur, tipis hijab, terasa dia azab kubur itu. Dia beriman ada nikmat kubur bagi orang yang beriman, tipis hijab, terasa dia nikmat kuburnya. Dikatakan oleh Nabi lagi, nanti di mahsyar mahsyar, ya, matahari didekatkan sejengkal, terasa dia kepanasan mataharinya. Tipis hijab antara dia dengan apa yang dia imani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka orang yang dapat mengikuti Rasul adalah orang yang mengharap negeri akhir, keselamatan di negeri akhir. Tipis hijab terasa di hidupan ahli akhirnya. Tanya patih hananya ahli akhir. Patih. Man asdaqa minallahi qila, tolong yang lebih betul daripada hamba Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah itu adalah yang paling benar. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah yang paling, apa yang disampaikan oleh wali-walinya itu adalah yang paling benar. Ya. Allah, Nabi dan para wali-wali. Ya. Yang dipegah oleh wali-waliullah, yang dipegah oleh Nabi-Nabiullah, yang dipegah oleh Allah, yang paling betul. Dipegah oleh Nabi lagannya azab kubur, lagannya pada mahsyar. Jadi terasa katanya. Bagi orang-orang yang seperti itulah yang dapat mengikuti Rasul. Dan yang ketiga, urang-urang yang berzikir. Wa dzakarallaha katsiran. Urang yang bisa ikut Nabi adalah urang-urang yang berzikir. Ma an'amallahu ala abdin, tidak ada nikmat yang paling raya yang gejuk oleh Allah kepada seorang hamba min ayyulhimahu dzikrah, daripada bahwa Allah ilhamkan kepadanya zikir. Tidak ada nikmat yang paling raya yang gejuk oleh Allah kepada hambanya daripada bahwa Allah berikan, Allah ilhamkan kepadanya zikir.
Kalau kan tanya kamu mudah berzikir, katib nanya meratib Bapak Ibu, berarti nikmat yang paling raya. Karena nikmat yang paling raya yang melebihi daripada nikmat zikir. Ya, kadang-kadang nanya salah memaknakan nikmat. Nikmatnya yang dapat menyenangkan tanya dino. Nikmat itu barang atau sesuatu yang tidak mewajibkan, yang tidak mengakibatkan penyesalan. Nikmat itu apa? Sesuatu yang tidak mengakibatkan penyesalan. Yang nikmat. Kalau akibatnya menyesal, yang walaupun nikmat pada zahirnya, pada hakikatnya adalah bala. Ya. Musuh tanya sehat, sehat nikmat. Tapi dengan sehat yang tanya, lalai tak kena, lalai tak kena. Ya. Tak habis wate tanya napengnya nikmat tak pakai koho galak nanya. Nikmat. Tapi pada hakikatnya kalau sehat itu nak dipakai untuk ibadat, nikmat uang itu nak dipakai kepada ibadat, maka nikmat itu pada hakikatnya bala. Nikmat itu apa yang dikatakan oleh para ulama? Nikmat adalah sesuatu yang tidak mengakibatkan penyesalan. Tidak mengakibatkan penyesalan. Maka zikirnya ya, dikatakan oleh Imam di dalam kitab Imam Ajibah Al-Husni, dalam kitab Iqadul Imamnya bergabung. Zikir itu adalah ada buahnya di dunia dan di akhirat. Buahnya di dunia apa? Zikir itu dapat menyinari hati. Zikir itu dapat membersihkan hati. Zikir itu dapat menghilangkan kotoran-kotoran hati. Lagi kita dengar apa hadis ini? Likulli syai'in misqalah wa misqalu qalbi likullah. Tiap sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati adalah zikir. Kolam di akhiratnya kembali. Jadi nikmat yang paling besar kepada Allah, tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya kecuali daripada bahwa Allah berikan kepadanya zikir, mengingat Allah. Maka Abuya menggagaskan, mengajak katanya untuk ratib serbe. Ratib serbenya Bapak Ibu bukan zikir hasanat, tapi yang dimaksud oleh Abuya zikir ratib serbenya zikir taraki. Kan la ilaha illallah, la ilaha illallah mudah rezeki, la ilaha illallah panjang umur, la ilaha illallah berkesehat badan. Konnya yang zikir hasanat nanti. Aku dalam lelaki sehat badan dekat Tuhan. Aku dalam lelaki dalam panjang umur ke 70 tahun. Tanya betul lagi panjang umur. Anu tanya ke bawa kon lagi tanya bukan meninggal. Ibu kan 70 tahun. Tanya betul lagi panjang umur sehat badan, mudah rezeki ke pulang rezeki kabeh danau. Makanya hikam berkata wa khairu ma tatlubu minhu ma huwa talibu minka. Sebaik-baik apa yang engkau minta kepada Allah adalah apa yang Allah minta kepadamu. Sebaik-baik apa yang engkau minta kepada Allah adalah apa yang Allah minta kepadamu. Itu yang dilaki oleh Allah nanya Ibu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadat, bermakrifat kepada Allah. Yang dilaki oleh Allah. Sesuai dengan hadis qudsi, wahai hambaku, aku ciptakan dunia ini untukmu, aku ciptakan kamu untukku. Aku ciptakan dunia ini untukmu, wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan apapun yang ada di muka bumi ini untuk tanya, termasuk syaitan dan hawa nafsunya, sebenarnya manfaat bukannya sia. Karena sesuatu yang Allah ciptakan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apapun yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Bantu manfaatnya bukannya, tergantung tanya, tentang cara memanfaatkan ibadah. Ya, tak boleh ibu, tak manfaatkan untuk boleh, tak pakai untuk rok. Ya, pulang baju tak pakai bak badan, tak pakai bak kaki. Cara memanfaatkan kan kadang-kadang hanya salah. Syaitan yang manfaat tu banyak.
hawa nafsu ya. Manfaat cuman cara manfaat ini gimana? Tak musuhi. Ya ribu-ribu enggak utuhnya. Yang manfaat bandung tu nayo. Apapun yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Tidak ada yang sia. Manfaat tanya-nya bruh-bruhnya menurut tanya karena manfaat. Ada manfaat, tidak ada yang sia-sia. Tapi ingat, aku ciptakan kamu untukku, untuk beribadat kepada aku. Tak pergunakan lagi nak juga guna Bapak Ibu. Menajib tanya hanatil umum untuk beribadat kepada Allah. Allah terlalu mulia untuk tak beribadat. Dengan makna bahwa tidak sedikit pun kita bisa mengimbangi kemuliaan Allah dengan ibadat kita. Tidak sedikit pun kita bisa melunasi hak ketuhanan Allah dengan ibadat saja. Itu ibadat tanya Bapak Ibu. Tanya kita sembahyang menjaro Allah Taala juga. Tanya kita sujud dengan ulai yang Allah Taala juga. Ya, tanya kita sedekah dengan peng yang Allah Taala kita tanya. Mana dari kita mana? Tidak ada. Semuanya dari Allah. Maka ketika kita lemah dan merasa lemah daripada mensyukuri nikmat, itu adalah mensyukuri nikmat. Ketika kita lemah, merasa diri ini lemah, mensyukuri nikmat, itu sama dengan kita mensyukuri, merasa kita lemah daripada mensyukurinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka berzikir ini yang dimaksud oleh Abuya zikir taraki, bukan zikir hasanah. Ya Allah, dengan lu berzikirnya bisa lu mengontrol nafsu lu. Karena orang yang cerdik itu, kata Nabi, innal aqyas, sesungguhnya orang yang cerdik itu mandana nafsahu, orang yang bisa mengontrol nafsunya. Orang yang cerdik itu adalah orang yang beramal lima ba'dal mauti. Orang yang cerdiknya adalah orang yang beramal untuk bekal dia setelah mati. Orang yang fasik, orang yang bodoh adalah man atba'a hawahu nafsahu hawaha. Orang yang memperikut hawa nafsunya. Orang yang bodoh itu adalah orang yang berangan-angan terhadap Allah dengan segala angan-angan. Lagi tak juga guna Bapak Ibu. Orang yang bodohnya adalah orang yang memperturut hawa nafsu. Ku yang diinginkan nafsu ya, jihlepeng, hilo di moto, peng-peng lah. Yang memperturut hawa nafsu. Kulamnya harus. Kulamnya yang mubah saja kalau dia pakai berlebihan, ya, itu tidak bagus. Itu makruh hukumnya. Ya peng-peng lu kena lu motor mewah. Kena lu. Itu makruh hukumnya. Apalagi kalau kita mempergunakan ya haram. Dan orang yang bodoh itu lagi adalah orang yang berangan-angan kepada Allah dengan tanpa ada usaha dia beribadat mendekatkan diri kepada Allah. Dia mengharap rahmat Allah tapi dia tidak beribadat. Dia mengharap keampunan Allah tapi dia tidak taubat. Dia tidak tahu, itu orang yang bodoh. Orang yang paling cerdik, orang yang dapat mengalahkan nafsunya, orang yang dapat mengontrol nafsunya. Ya. Makanya tanya mengatipnya, ibu-ibu ini tanya, ya Allah dengan lemah ratibnya, bisa meningkat nafsu dari amarah ke lawamah. Oh kalau ke lawamah, meningkat nafsu dari lawamah ke mulhamah. Meningkat nafsu dari Muhammad ke mutmainnah. Mutmainnahnya harga mati. Harga apa? Harga mati. Betul Pak mutmainnah. Maknanya kita berusaha, dapat tidak dapat itu urusan Allah. Benar nih tanya mutmainnah nafsu. Mana mutmainnahnya Bapak Ibu? Tanya sama. Batu dan emas dalam pandangan tanya sama. Dihina, dicaci, dimuliakan dalam pandangan tanya sama. Tidak kecil kita, tidak merasa hina kita ketika dihina, tidak merasa mulia kita ketika dimuliakan. Sama bagi kita. Sudah dapat mengontrol nafsu adalah orang-orang yang nafsu mutmainnah. Ya Allah, dengan berzikirnya berkuat iman dulu. Ya, baik iman munafik, bisa iman awam. Oh kalau tanya ke iman awam, bisa meningkat dengan berzikirnya bisa iman khawas. Berzikirnya bisa iman khawasul khawas kalau dapat.
Ya Allah, dengan berzikirnya berat akhlak lu. Baik lagi akhlak binatang, baik lagi akhlak syaitan. Ukhruj min awsafika. Keluar kamu daripada sifat-sifat kebasyarihanmu yang bertentangan dengan sifat ubudiyahnya, supaya bahwa adalah kamu bagi seruan Allah itu dapat memperkenankan. Sifat manusianya Bapak Ibu dua macam yang mendominasi dirinya. Yang pertama sifat binatang, yang kedua sifat syaitan. Yang mendominasi dan nyoyo, yang menguasai dan nyoyo, kebanyakan kita dikuasai oleh dua sifat ini. Sifat binatang, sifat binatang perut dan faraj. Saya perut kadro, syahwat sudah tertunaikan, selesai. Yang kiban carahu, buhala sikat saja. Dan sifat syaitan, apa sifat syaitan? Sombong, dengki, ya, iri dan macam-macam. Sifat syaitan, sombong, merasa lebih dari Nabi Adam, ya, kalau dengki, tidak ingin orang itu lebih, sifat syaitan. Jadi keluar kamu keluarkan dirimu daripada sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Sifat kehambaannya Bapak Ibu, tawadhu. Hamba budak, mana budak itu apa? Tidak ada milik baginya. Kalau tanya mantong sifat syaitan, sifat kebinatangan, hanya belum bisa dijadikan hamba, belum dinamakan dengan Abdullah. Man bakal pilih bak masjid yang sumbangan terlebih dari Abdullah yang tafaul lagi pegah wali anak tanya Muhammad pegah lagi Nabi Muhammad akhlak di hana tafaul. Mudah-mudahan anak lut berakhlak lagi akhlak Nabi be mantu hana tabu li Abdullah anak tanya tabu sih hamba Allah. Mudah-mudahan betul-betul menjadi hamba. Siapa orang yang menjadi hamba Allah itu orang yang tidak ada lagi sifat kebinatangan padanya, tidak ada lagi sifat kesyaitanan padanya. Untuk melekangkannya dengan jalan dari supaya itu apa? Supaya kamu bisa memperkenankan seruan Allah. Baru betul kata sembahyang. Sembahyang itu baru betul bila tidak ada lagi sifat syaitan, bila tidak ada lagi sifat binatang. Baru dinamakan kita hamba Allah, baru dinamakan kita memperkenankan seruan Allah, baru dinamakan kita orang yang benar-benar sembahyang. Baru dinamakan sembahyang itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi itu tujuan zikir. Ya, tujuan zikir itu apa? Untuk supaya akhlak kita bagus, supaya iman kita meningkat, nafsu kita juga meningkat, paling kurang bermain. Adapun yang lain Bapak Ibu yang terus kedrodi, kalau tanya kaget akai, akhlak tanya kaget, iman tanya kaget, ibadat tanya ikhlas, kita sudah disayangi oleh Allah, nyankan sampingan. Kalau kita berteman dengan atasan kita karena uangnya, maka bodoh. Kalau hidup kan selesai, hana ikatan batin istilahnya. Tapi kalau kita berteman dengan seseorang karena dirinya, yang dempu kejuk dah. Bapak Ibu, kalau kita bagus gaul dengan bupati, tanya wujud keajudan bupati, mungkin kita diberikan jalan kaki, hanya kejuk motor. Ya. Allah malu memberikan rezeki kepada hambanya yang dikasihaninya dari jalan yang dia sangka. Allah malah kejuk rezeki kepada hambanya yang dikasihaninya dari jalan yang dia sangka. Kalau kita sudah bagus gaul dengan bupati, katanya udah disayangi bupati, hana mungkin hana kejuk rumah, hana mungkin hana kejuk motor. Bahkan mau hana kejuk rumah, hana kejuk motor, air bupatinya. Mana bupatinya? Ngon akrabnya hana kejuk motor, ngon akrabnya hana kejuk rumah. Menancik tanya itu perumpamaan. Mengenai begitu juga kita dengan Allah. Bila kita sudah bagus khidmat kita kepada Allah, ya, Allah malu kalau Allah tidak mempedulikan kita. Itulah orang yang cerdik. Orang yang cerdik apa? Orang yang
bisa. Makanya dikatakan oleh Abu Bakar, orang yang cerdik itu orang yang takwa. Orang cerdik itu orang yang takwa. Bahkan karena sedikit modalnya banyaklah banyak. Orang yang bodoh itu banyak modalnya tidaklah. Mudah-mudahan Bapak Ibu 3 hal ini yang saya sampaikan menjadi ingatan pelajaran Ba'ro Berolun, dan juga mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi ingatan. Mudah-mudahan kita benar-benar dalam memperingati maulidnya, mengikuti Rasulullah bukan hanya sekedar lidah kita, tapi menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perilaku kita sehari-hari. Mungkin nyawantong yang dapat sampaikan banyak kejanggalan, kesalahan dalam penyampaian, itu merupakan kebodohan lun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi